بسم الله الرحمن الرحيم Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah amma ba'd. Uhayyukum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safi wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina wa syafi'una nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang kompak ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita berada tanggal 5 Jumadil Ula, kurang lebih 4 bulan lagi. Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 4 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan usia kita sampai pada bulan Ramadan. Dan semoga Allah memberkahi kita di bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiuna alaihi salatu wassalam bersabda, khairun nas, manusia terbaik di antara kita, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Semakin bertambah usianya, semakin baik amal ibadahnya. Ini Pak. Jadi manusia yang terbaik di antara kita adalah yang semakin bertambah usianya, semakin tua usianya, hasuna amaluhu, bertambah baik pula amal ibadahnya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam athar beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah amalan-amalan antum, salatnya, puasanya, baca Qur'annya, qiyamul lailnya, sedekahnya, dan amal-amal yang lainnya. Qabla an tuhasabu, sebelum Allah yang menghisab. Kita hisab lagi amalan kita. Semakin baikkah salat kita? Semakin takutkah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap bertambahnya tahun? Atau na'udzubillah semakin buruk. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, aswa'un nas, manusia terburuk, terjelek di antara kita, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Semakin tua semakin jadi, semakin tua semakin enggak takut kepada Allah, semakin tua semakin malas beribadah kepada Allah, semakin tua dunianya semakin dikejar. Dan Rasulullah SAW bersabda, syaikhani yakunu syabun fi syai'aini. Orang yang tua itu menjadi muda. Orang tua Bapak, orang yang tua, yang udah tersepuh, udah tua, syaban, dia akan menjadi muda lagi. Fi syai'ini, di dalam dua hal. Yang pertama, yuhibbul mal, dalam bab materi. Nah, ini Pak Wahab yang ngantuk, bangun Pak Wahab. Enggak dengar beliau. Jadi manusia itu yang tua akan jiwanya kembali muda. Fi syai'aini, dalam dua hal. Yang pertama yuhibbul mal, dalam cinta harta. Nah, ini hati-hati Pak. Orang bertambah tua itu kalau bertambah tua namun jiwa kepada harta itu tetap sama kayak orang muda. Ini yang berbahaya, hubbud dunya, terlalu cinta dengan
Dunia ini nggak berubah kecuali orang yang Allah rahmati, kecuali orang yang Allah berikan hidayah. Ya. Yang kedua, wal mar'ah. Lelaki yang tua akan seolah-olah jadi muda. Yang kedua, karena perempuan. Ada sekretaris cantik, langsung rambut yang ini diacak-acak, dirapiin kan. Yang jalannya gini sekarang, tegap lagi. Subhanallah. Fi syai'aini. Berapa banyak orang yang sudah tua tapi kembali muda. Artinya hilang rasa takutnya kepada Allah. Harusnya semakin tua, dunia semakin kita mulai latihan kita ninggalkan sedikit-sedikit. Karena kalau kita mati, wallahi nggak ada yang bawa kunci Mercy-nya. Ada nggak Pak? Kunci apartemennya ada? Ada yang bawa nggak ketika meninggal bawa kunci mobilnya? Ya ada. Kita latihan melepas dunia dikit-dikit. Nggak ada. Namun yang terjadi jemaah, orang yang sudah tua akan menjadi muda dalam dua hal. Cinta harta dan cinta wanita. Fana'udzubillah. Dua ini yang membuat orang yang udah tua nggak sadar dia sudah tua. Rambut sudah berubah, ada harta haram, gasak. Yang nggak bener, ambil. Dia merasa umur masih panjang. Yang kedua dalam bab perempuan. Sudah tua, sudah seharusnya banyak mendekatkan diri kepada Allah. Ini kalau bab perempuan masih berat. Kembali lagi bermaksiat dan bermaksiat. Allah Ta'ala berfirman, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Ali Imran ayat 14. Sesungguhnya yang paling susah, syahwat yang paling gak bisa dihindari dari syahwat-syahwat yang lainnya, minan nisa, tidak lain adalah perempuan. Fana'udzubillahi thumma na'udzubillahi min dzalik. Kalau punya asisten laki lah, ya nggak apa-apa Pak. Punya sekretaris laki, nggak apa-apa. Tapi kan seolah-olah pengennya perempuan. Mahramnya bukan? Bukan. Bagaimana kalau berdua di mobilnya? Bagaimana kalau berdua di kamarnya? Bagaimana kalau berdua di kantornya? Bagaimana kalau berduaan saja? Rasulullah SAW bersabda, La yakhluwanna imra'atun ahadukum bi imra'atin illa wa thalithuhuma asyaitan. Tidaklah lelaki berduaan saja dengan perempuan illa wa thalithuhuma asyaitan, kecuali yang akan memperdaya mereka berdua adalah siapa Pak? Syaitan. Fana'udzubillahi thumma na'udzubillahi min dzalik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita pelajari untuk siang hari adalah yaitu tentang ad-dinul islami, yaitu syumuliyatul Islam, yaitu kesempurnaan agama Allah al-Islam. Allah tabaraka wa taala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini Allah telah menyempurnakan agama kita, Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan Allah menyempurnakan nikmatnya dengan agama ini. Wa raditu lakumul islam madina. Dan Allah ridha Islam sebagai agama kalian. Ini jamaah. 1444 tahun yang lalu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk tamassuk. Artinya apa? Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam bab ini ada 4 yang akan kita sampaikan. Yang pertama, min alamatis sa'ah, dari tanda-tanda dekatnya yaumul qiyamah, at-tasyabbuh bil kuffar. Orang-orang muslim itu, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, menyerupai orang-orang kafir. Sekali lagi, saya ulangi. Tanda-tanda yaumul qiyamah, banyaknya orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, namun mereka menyerupai orang-orang apa?
kafir atau non-muslim. Allah Ta'ala berfirman, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Walan tardha, sesungguhnya tidak akan ridha, angka kepada kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-yahud, orang-orang Yahudi, walan nasara, dan juga orang-orang Nasrani. Sampai apa? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti agama mereka, adat istiadat mereka, budaya mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Ya, ini jemaah. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani gak akan ridho sampai kita mengikuti apa? Budaya dan agama mereka. Misalnya bola sekarang di mana? Qatar. Tidak mau boleh masuk LGBT. Minuman keras dilarang, pakaian diatur. Banyak yang komplain nggak, Pak? Negara-negara kafir Barat dan Eropa komplain semua. Minuman keras nggak boleh, berpakaian bebas nggak boleh, pelaku LGBT nggak boleh masuk. Dikomplain nggak? Dunia mengecam. Allah. Begitu juga kita. Kita mau belajar soleh, pakai peci lah, ke masjid rajin lah. Banyak orang yang pakai jenggot lah. Istri ngomong, "Apain sih jenggotan kayak embek?" Oh, repot ini ya. Kan ini demikian. Misalnya celana cingkrang kayak kebanjiran gitu kan. Pakai peci, soleh bener, bukan ustadz lagi. Oh, Masya Allah, dikomplain bahkan ke istri kita. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "La taqumus sa'ah hatta ta'khudhu ummati bi ahadil quruni qablaha shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta dakhalu ala juhri dabbi la dakhaltumuhu." Rawahu Al-Bukhari. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, "La taqumus sa'ah." Sesungguhnya yaumul qiyamah tidak akan terjadi. Hatta ta'khudhu ummati bil quruni allati qablaha. Sampai umatku itu gak pede dengan keagamaannya sendiri. Gak pede dia dengan kalau dia muslim itu malu gitu. Hatta ya'khudhul quruna qablahum. Dan mereka pun mengambil perbuatan-perbuatan orang-orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Hatta walau dakhalu ala juhri dhabbi la dakhaltumuh. Kalaulah orang-orang kafir masuk lubang biawak, tahu Pak lubang biawak, Pak? Pengap, gelap, mengerikan, bau mungkin ya. La dakhaltumuh. Kalian pun akan mengikutinya. Kecuali orang berpegang dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Orang sekarang udah nggak pede pakai sarung aja kalau ke kantor nggak mungkin nggak susah ya. Ya misalnya mohon maaf ke masjid ya, dan lain sebagainya, seolah-olah pakaian muslim itu kalau ke masjid aja, kalau di luar masjid seolah-olah tidak. Jangan sampai kita seperti umat-umat sebelumnya, Yahudi dan Nasrani jemaah. Orang Nasrani, Masya Allah, ke gereja pakai celana pendek, rok pendek, baju pendek. Padahal contohnya Maryam alaihassalam, Maryam mereka puja-puja, coba lihat fotonya, coba lihat patungnya. Maryam pasti pakai baju besar, menutup rambutnya. Maka Nabi alaihissalam bersabda, kalian pun akan seperti itu nanti. Masya Allah, banyak orang ya. Jadi ada syekh kita dari Madinah datang di Indonesia. Ada wanita berpakaian gak senonoh, dianggapnya udahlah kalau kayak gini orang gak benar wanitanya. Rupanya masuk masjid. Ketika masuk masjid pakai mukena sholat, dia kaget. Aneh kira kafir dia tadi. Subhanallah. Jadi kalau di luar masjid, udah Pak, rok pendek, baju pendek, celana pendek. Perempuan. Kita laki-laki pakai celana pendek aja malu. Ini perempuan minum apa dia bisa gak malu? Minum pil apa gitu, ke kantor,
ke bandara, rok pendek, dingin lagi kena AC. Iya nggak Pak? Kita ya, masuk angin. Ini kalau perempuan nggak masuk angin. Subhanallah. Na'udzubillahi, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Betul, banyak setannya. Kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian syibron bisyibrin. Dari pakaian dulu. Jenis pakaian. Yang perempuan. Masya Allah kalau kita pergi ke Saudi kan udah aneh-aneh. Kalau di Riyadh, di Damam, selain Mekah dan Madinah udah terbuka. Apalagi di Dubai, apalagi di Qatar. Ya. Alhamdulillah. Sudah nggak pede dengan keislamannya. Dzira'an bi dzira'in. Bahkan mereka akan mengikuti akidah lama-lama. Sehasta demi sehasta. Hatta walau dakhalu ala juhri dhabbi la dakhaltumu. Sampailah kalau orang-orang kafir masuk lubang biawak, orang-orang muslim pun ikut. Asal keren. Modis. Kalau nggak ikut barat nih kuno. Iya. Kalau nggak ikut model sekarang kuno. Masya Allah. Padahal Islam mempunyai aturan dalam berpakaian, dalam bermuamalah yang luar biasa. Islam menutupi semua aurat perempuan, jemaah. Kenapa? Karena perempuan itu sangat mahal dan sangat mulia dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ini kita punya mobil butut, ini punya mobil BMW. Kira-kira yang mau kita tutupin yang mana, Pak? Yang kita masukin garasi yang mana, Pak? Mobil butut atau yang BMW-nya? BMW. Ditutupin, dimasukin garasi, dipasang CCTV, yang mobil butut taruh di luar hujanan gitu kan. Hujanan, kepanasan, nggak peduli. Itulah perempuan, jemaah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saking berharganya Pak wanita dalam Islam, megang saja nggak boleh. Megang wanita yang bukan mahramnya nggak boleh. Baginda Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la ayyuta'ina ra'sa ahadikum bimakhitin min hadidin khairun lahu min ayyamusa imra'atan la tahillu lahu. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasul bersabda, kepala kalian ditusuk dengan paku yang terbuat dari besi itu lebih ringan dosanya dari menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Karena wanita itu sangat mulia di dalam agama Islam. Semuanya ditutup. Bapak kalau mau dikasih permen, pengen permen yang terbuka apa yang masih dibungkus? Mas bro, pengen yang permen udah dibuka apa yang dibungkus? Kalau kue yang terbuka atau terbungkus? Kalau perempuan yang terbuka atau terbungkus? Tuh dengerin Bu. Ibu-ibu, teteh-teteh, mbak-mbak menjadi primadona bapak-bapak ketika tertutup rupanya. Kalau yang terbuka jadi tontonan saja. Ya. Namun bukan untuk dimiliki. Apalagi dicintai. Kasihan. Ya. Suka yang terbuka, yang tertutup, Pak? Kalau di rumah baru dibuka itu boleh ya. Kalau perempuan tutup. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sungguh kalian nanti akan mengikuti umat-umat sebelum kalian. Pakai kerudung tuh kayak gimana, pakai baju yang menutup aurat itu kayak gimana, masuk kantor kayak aneh. Masya Allah. Dan itu terjadi, jemaah. Banyak wanita yang tidak pede dengan pakaian yang Allah perintahkan. Perintah Allah dalam berpakaian. Jamaah yang rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa seseorang menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka kaum ini termasuk golongan mereka. Kalau kita menyerupai orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang jahiliyah, maka kita di akhirat akan dikumpulkan bersama mereka. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, anta ma'a man ahbabta yaumal qiyamah.
engkau akan bersama dengan orang yang paling engkau cintai nanti di akhirat. Pertanyaannya, siapa manusia yang paling kita cintai, Pak? Manusia Rasulullah SAW ya. Ini istri mantap. Masya Allah. Tanya boleh ya, barakallahu fiik. Tapi cinta kepada Allah, cinta yang nomor satu. Namun coba sekarang jamaah, banyak dari kaum muslimin gak faham bagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah berapa anaknya? Kalau ditanya udah nggak tahu deh. Berapa istri Rasulullah, sebutkan namanya. Masya Allah, gak ada yang tahu. Berapa jumlah anak perempuan Rasulullah? Siapa paman-paman Rasulullah? Siapa bibi Rasulullah? Gak ada yang tahu, Pak. Tapi kalau ditanya Ronaldo masukin berapa kali? Mas Bro jawab 856 kali. Allahu Akbar. Ballon d'Or-nya berapa? 5 kali, 6 kali. Tahu. Maka Rasulullah SAW bersabda, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Engkau bersama dengan orang yang engkau idolakan nanti di akhirat. Berarti idola kita siapa jemaah? Rasulullah SAW. Kalau kita ingin menjadi tetangga Rasulullah, bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan Rasulullah sebagai idola kita, panutan kita. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di suratil Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sesungguhnya contoh terbaik itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Semua ini bagi orang yang mengharapkan rumah akhirat dan mengharapkan ridha Allah. Kalau benar-benar kita mengharapkan ridha Allah, idola kita Rasulullah. Pelajari lagi agama ini dengan baik. Sekali lagi kita mengaku ahlu sunnah wal jamaah yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Quran punya, buku hadis nggak punya. Rumah punya, motor punya, mobil punya, istri ada yang punya, ada yang belum, gitu kan? Buku hadis ada yang punya, Riyadhus Shalihin di rumah ada, Bulughul Maram di rumah ada. Wallahi belum tentu jemaah. Bagaimana kita mengaku cinta kepada Rasulullah kalau kita nggak punya buku hadis Nabi alaihi salatu wassalam? Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir zaman ini mulai yang kedua yaitu qillatul ilmi. Kenapa muslim tidak bangga dengan keislamannya? Yang kedua, qillatul ilmi, dikitnya ilmu pengetahuan yang dipelajari. Orang-orang zaman sekarang, Pak, nenek-nenek kita dia hafal Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, hafal. Coba sekarang dites Pak Zul, dari bulan pertama sampai bulan ke-12, misal mohon maaf, pasti akan diem nih. Coba engkong-engkong di kita ditanya, engkong-engkong antum, bapak-bapak antum, kakek antum, ditanya tuh, sebutkan bulan-bulan Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, hafal dia, Masya Allah. Sekarang tanggal berapa Hijriah? Bingung dah kita. Qillatul ilmi, penyebab seorang mukmin tidak percaya dengan keislamannya, tidak bangga dengan keimanannya, qillatul ilmi. Yang kedua, minimnya pengetahuan tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Thauban, diriwayatkan oleh Abu Dawud, yushaku an tada'a alaikumul umam kama tada'al aklatu ila qas'atiha. Sesungguhnya umat-umat di luar Islam akan merebutkan orang-orang Islam. Muslim ini Pak hampir 2 miliar. Di Indonesia 85%, 200 juta lebih kita, mayoritas terbesar di dunia. Namun Nabi SAW bersabda, yushaku antada'a alaikumul umam, umat-umat di luar Islam akan memperebutkan umat Islam, kama tada'al aklatu ila qas'atiha, sebagaimana orang berebut makanan dalam nampan. Tahu Pak nampan, Pak?
Nampan itu ada makanan, orang berebut. Yang direbutin itulah orang-orang Islam. Ada yang dimasukkan, orang-orang masuk ke JIL, jaringan Islam liberal. Ada yang dimasukkan, macam-macam, ya, dan lain sebagainya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, aqillatun yauma idzin. Wahai Rasulullah, kita itu di akhir zaman direbutin umat-umat sebelum kita itu apa karena kita sangat sedikit ya Rasulullah? Maka apa jawaban Rasulullah? Kira-kira bagaimana? Rasul bersabda, la bal antumul katsir. Tidak, kalian ini bahkan di akhir zaman mayoritas. Mayoritas, Pak. Orang-orang muslim ini semakin akhir zaman semakin apa? Mayoritas. Ini janji Rasulullah SAW. Karena orang-orang Barat, orang Cina, orang Jepang, orang Korea, orang-orang maju ini jarang melahirkan, ya nggak Pak? Tapi kalau orang Islam, Masya Allah anaknya banyak, subur, makmur, gitu kan? Semakin banyak, semakin mayoritas kita. Jadi di akhir zaman kaum muslimin akan semakin mayoritas. Namun menjadi rebutan umat yang lain. Maka Rasul bersabda, antumul katsir walakinnakum kahutsa'is sail. Kalian itu di akhir zaman sangat banyak, namun banyaknya kalian hanya seperti buih di lautan. Banyak kaum muslimin mayoritas, namun mayoritas itu hanya seperti debu di lautan. Apa? Seperti hutsa, buih di lautan. Banyak tapi tidak bermutu. Banyak orang ngaku Islam gak bisa baca Quran, paling ringan itu. Banyak orang muslim, coba anak-anak muda sekarang, la ilaha illallah. Anak-anak kita di pinggir jalan, yang di Sudirman, yang di mana-mana itu orang-orang muslim, jamaah, teman-teman. Bapak-bapak, perhatikan anak-anak kita. Mereka itu banyak, walakinnahum kahutsa'is sail. Namun mereka itu hanya seperti buih di lautan, banyak namun tidak bermanfaat. Banyak mayoritas namun tidak berguna untuk agamanya. Banyak mayoritas tapi tidak punya ilmu agama. Banyak namun tidak bermanfaat untuk agama Allah Azza wa Jalla. Fa na'udzubillahi thumma na'udzubillah. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW, lima ya Rasulullah. Kenapa wahai Rasulullah? Li'anna asabahumul wahnu. Karena umat akhir zaman itu ditimpa penyakit wahan. Qila wa madzalikal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan wahai Rasulullah? Hubbud dunya. Kalian itu terlalu ngejar dunia. Ngejar apa Pak? Dunia. Wa karahiyatul maut. Dan takut akan kematian. Umat akhir zaman itu Pak, hubbud dunya, mencintai dunia lebih banyak daripada akhiratnya. Kalau lebih mencintai akhirat, sholat zuhur kayak sholat Jumat di masjid kita. Sholat Jumat sampai 7 baris, pahit deh sampai sono. Sholat zuhur itu baris setengah, sholat asar sebaris setengah, maghrib ya karena udah pada pulang ya 15 orang, isya saya Mang Jajan Mang Pian bertiga, kadang berempat, kadang berlima, kalau ada rapat baru bersepuluh gitu kan, kalau ada rapat di atas. Ini kita banyak, mayoritas di kantor ini kita mayoritas. Na'udzubillah, walakinnahum kahutsa'is sail. Namun Rasulullah SAW bersabda, banyak namun seperti buih di lautan. Ini umat akhir zaman. Beda di zaman Nabi SAW. As-sabiqunal awwal itu 10 orang. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, gitu ya. Kemudian sahabat yang lainnya, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, enggak terlalu banyak. Kemudian Khadijah binti Khuwailid istri Rasulullah SAW, 10 orang itu tapi bermutu. Mereka berilmu, agama yang kuat. Ketika Umar masuk Islam, Rasul bersabda, Allahumma a'izzal Islam bi ihdal umarain.
Ya Allah, jadikan Islam itu mulia dengan salah satu Umar ibn al-Khattab atau Umar ibn Hisham. Umar ibn al-Khattab atau Umar ibn Hisham. Umar ibn Hisham adalah Abu Jahal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Allah Subhanahu wa taala dengan Islamnya Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab ini Masya Allah, badannya besar. Kalau lihat Pak Mursid kayak beliau lah. Iya, bukan tangannya kecil. Nanti tirek lagi gitu ya. Badannya besar. Bahkan diriwayatkan dalam Rahiqil Maktum, dalam kitab sejarah Lil Imam Mubarakfuri, bahwasanya Umar itu kalau menaiki kuda Arab kakinya sampai tanah. Ini kuda Arab, bukan kuda Sumbawa kecil. Saking besarnya. Dengan masuknya Islam, Masya Allah, masuknya Umar dalam agama Allah Islam, a'izzal Islam wal muslimin. Masuknya satu orang karena kuatnya imannya membuat Islam dan kaum muslimin merasa apa? Kuat. Satu orang. Namun Islamnya benar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini jemaah. Nanti yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita di alam kubur itu, marrobuka, manabiyuka, wa madinuka, apa agamamu? Bukan apa kantormu, bukan. Apa agamamu? Maksudnya apa? Apa yang telah engkau persembahkan untuk dinuka, untuk agamamu Islam. Itu yang ditanya oleh Allah nanti setelah Rabbuka, Nabiyuka, wa madinuka. Apa agamamu? Apa yang telah engkau korbankan dari hartamu, jabatanmu, keluargamu untuk agama Allah Subhanahu wa taala Islam. Bukan kita nanti ditanya oleh Allah, "Man Rabbuka?" Allah, gampang banget. Kalau antum nggak pernah sholat nggak mungkin. Wa ma kitabuka, apa kitabmu? Ente nggak baca Quran, baca SMS, baca YouTube, Twitter, postingan. Nanti yang antum jawab Twitter. La ilaha illallah. Kitabuka Twitter. Wa ma dinuka, apa agamamu? Kalau antum nggak pernah memperjuangkan agama Allah Azza wa Jal, tidak li'i'la'i kalimatillah, tujuan kita di dunia itu yaitu beribadah kepada Allah dan menegakkan kalam Allah Azza wa Jal. Antum dijawab, "Muhammad dinuka, apa agamamu?" Masa kita jawab waskita? Kan nggak mungkin, Pak. Apa agamamu? Waskita. Oh, bukan. Islam. Ya. Yang keempat yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa lagi, Pak? Man nabiyuka, nabi yang kedua. Siapa nabimu? Kalau kita nggak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti perintah-perintah Rasul, meninggalkan larangan Rasul, ketika ditanya wa man nabiyuka, siapa nabimu? Nggak bisa jawab, Pak. Yang keempat, wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Kalau kita ada saudara sakit, kita malah seneng. Saudara seneng, kita sakit. Aneh ini. Saudara seneng, kita sakit. Saudara sakit, kita seneng. Na'udzubillah. Kita nggak bisa jawab saudara kita kaum muslimin. Wa ma kiblatuka, yang terakhir, apa kiblatmu? Kalau nggak pernah sholat, ya nggak bisa jawab apa? Kiblati al-Ka'bah. Nggak mungkin. Bahkan sudah mampu belum pernah haji. Bahkan sudah mampu nggak mau umroh. Beli mobil yes, kredit rumah oke. Berangkat umroh no, kan aneh. Nanti dijawab wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? La ilaha illallah. Nggak pernah. Kiblat aneh Singapura. Kenapa? Tiap liburan ke sono no. Kiblat ente mana? Jepang. Tiap buka sakura Mekar aneh ke sono no. Ente ke Mekah belum? Belum. Itu kiblat kita nanti. Fa na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jadi umat di akhir zaman itu apa, Pak? Mayoritas. Namun apa, Pak? Seperti buih di lautan. Kemudian ditanya, kenapa seperti buih di lautan ya Rasulullah? Karena satu hal, al-wahan. Umatku sudah ditimpa penyakit wahan. Yang pertama, Pak, hubbud dunya. Terlalu mencintai dunia. Wa qarahatiyatul maut, dan dia takut akan kematian. Tidak mempersiapkan kematian dengan
yang terbaik. Ini jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, at-tasammuh mujawazatul had. Penyebab ketidakpedean yang keempat adalah toleransi yang kebablasan. Toleransi yang kebablasan. Pertanyaannya Pak, ini untuk intern ya, misalnya karena kita muslim semua boleh Pak ya. Kita bertanya, misalnya ada orang berzina Pak, orang berzina dosa tidak Pak? Kita mengucapkan selamat berzina ya, barakallahu laka wa baraka alaika misalnya, boleh nggak Pak? Nggak boleh. Sepakat? Sepakat. Kemudian ada orang minum khamr, dosa nggak Pak? Dosa. Kita ngomong, Masya Allah ente hebat banget udah minum khamr vodka 5 botol misalnya. Kira-kira kita dosa nggak ngomong kayak gitu? Dosa. Terus ada orang misalnya apalagi membunuh. Wah ente jagoan banget nih udah membunuh, Masya Allah luar biasa. Kita dosa nggak ngomong kayak gitu Pak? Dosa. Pertanyaannya, dosa nggak Pak kita ngucapin, mohon maaf nih Pak ya, Selamat Natal? Selamat Natal. Dari Pak Zul jawab. Iya, dosa. Dosa nggak Pak? Dosa kalau itu mengganggu akidah. Dosa kalau mengganggu akidah. Kalau ente selamat berzina ya, asal akidahannya kuat, boleh berarti ya. Kira-kira Pak Haidir, dosa. Walaupun nggak ganggu akidah. Selamat Natal nih. Ganggu. Wallahi jamaah, dosa yang terbesar yang tidak diampuni oleh Allah adalah apa? Syirik. Allah Ta'ala berfirman di berbagai surat, ada di surat An-Nisa, ada di surat Al-Ma'idah, ada di surat Al-Ankabut, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik, dan mengampuni dosa selain syirik kepada orang yang Allah kehendaki. Pertanyaannya, dosa yang paling besar itu apa Pak? Apakah membunuh, apakah berzina, makan minum-minuman keras, lari dari medan perang, menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina, memakan harta anak yatim, membunuh jiwa yang tidak ada haknya, atau syirik? Dari dosa yang Anda sebutkan tadi, dosa terbesar apa Pak? Dosa terbesar apa Pak? Syirik. Nanti kita buka sedikit ya. Allah Ta'ala tidak pernah marah kepada semua makhluk Allah melebihi dosa apa Pak? Syirik. Allah menyebutkan surat zina misalnya di surat An-Nur ya, surat ke-24 ayat 1 sampai 10. Misalnya tentang apa? Zina. Allah harus dicambuk atau dirajam misalnya. Kemudian ada orang membunuh jiwa, maka Allah marah. Tapi marahnya tidak ada yang semarah ini Pak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di surat Maryam, surat ke-19 ya, ayat 88, 89, 90, 91, 92, 93. Ada yang terakhir 94 gitu ya. Bagaimana marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jemaah? Kita bisa cek masing-masing Al-Qur'an, surat Maryam surat 19 ayat 88 89. Allah Ta'ala berfirman, wa qalu takhadar rahmanu walada. Dan mereka berkata Allah mengambil anak. Mohon maaf, Natal itu merayakan kelahiran anak Allah, anak Tuhan. Ayat 89-nya, laqad ji'tum syai'an idda. Kalian telah datang dengan kemungkaran yang paling mungkar. Kemungkaran yang paling mungkar. Kemudian Allah marah jemaah. Gak ada ayat seperti ini jemaah dalam Al-Quran antum cari. Ayat 90-nya. Karena ucapan tersebut Allah punya anak. Telah lahir anak Allah, Allah marah. Ayat 90-nya. Takadus samawatu yatafattorna. Yatafattorna. Hampir-hampir Allah memecah langit. Ya Allah. Saking marahnya Pak. Hampir-hampir apa Pak? Allah memecah langit. Watang syakul ardu, membelah bumi. Watakhirul jibalu, menghancurkan
gunung-gunung. Belum ada Pak ayat yang menyebabkan Allah marah berbuat dosa kecuali mengatakan bahwasanya Allah punya anak, Pak. Sekali lagi Pak, saya ulang lagi. Ada orang berzina, selamatnya berzina boleh nggak Pak? Jawab bareng-bareng dong. Selamat ya Anda telah berzina, boleh nggak Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. Ada orang minum khamr, selamat ya sudah minum khamr sampai mabuk misalnya, boleh nggak Pak? Nggak boleh. Pertanyaan terakhir lagi. Selamat ya telah lahir anak Allah, yaitu Natal. Kok malah pada bingung lagi? Kan udah diulang tadi Pak. Kan udah diulang Pak. Itulah toleransi yang kebablasan. Coba cari Pak, nggak ada Allah yang marahnya pengen menghancurkan langit, pengen membelah bumi, dan pengen menghancurkan semua gunung-gunung di muka bumi, kecuali satu ini Pak. Oleh sebab itu jamaah, ketika antum baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, Rasul bersabda itu lebih utama ente daripada baca sepertiga Quran. Antum baca 2 kali seolah-olah membaca berapa? Sepertiga tambah sepertiga? 2/3 Al-Quran. Antum baca 3 kali seolah-olah khatam Al-Quran. Kenapa? Karena antum mengucapkan lam yalid walam yulad. Allah tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Itu jemaah. Surat pendek tapi pahalanya melebihi sepertiga Al-Quran. Karena itu ucapan tuh Pak. Ucapan selamat Natal ya, itu ucapan akidah enggak? Ana muslim, subhanallah. Hati-hati Pak. Minum khamr, ana enggak minum, tapi ana cuma ngomong selamat minum khamr ya. Selamat berzina ya. Ilaha illallah. Hati-hati jamaah Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi jamaah, kenapa sebagian ulama mengatakan kenapa di akhir tahun, di bulan Desember, na'udzubillah misalnya, na'udzubillah Pak, tsunami 26 Desember 2004 itu di Serambi Mekah. Karena Serambi Mekah mulai toleransi kebablasan. Ada non muslim mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri ya Ustadz, tapi jangan lupa di Natal nanti juga ngucapin. Ya kenapa ente ngucapin, ana nggak mau lah gitu. Itu kan salah ente ngucapin, masa aneh suruh juga, kan nggak bisa Pak. Akidah. Kebebasan, namun kita seorang mukmin itu memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada saudara kita, baik Nasrani, Yahudi, Konghucu, ataupun yang lain sebagainya, untuk beribadah sesuai dengan akidahnya masing-masing. Ini jemaah. Jadi sekali lagi, tidak ada dosa yang paling besar melebihi syirik, dan tidak ada murka Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran sehingga Allah ingin menghancurkan langit, membelah bumi, dan menghancurkan gunung-gunung yang ada di muka bumi, kecuali satu ucapan, yaitu ang da'u lirrahmani walada. Mereka mengaku Allah yang Maha Rahman mempunyai anak. Kemudian ayat 99 satunya, wa ma yambaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, dan tidak pantas bagi Allah yang Maha Rahman mempunyai anak. Kalau punya anak berarti punya mama. Kalau udah punya mama, punya besan. Kalau udah punya besan, punya menantu, punya mertua lagi. Allah, nggak pantas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 92-nya, in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Sesungguhnya apa yang ada di langit dan ada yang di bumi, semuanya datang kepada Allah sebagai hambanya. Jadi Isa alaihi salatu wassalam adalah hamba dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah yang menyebabkan seorang muslim tidak pede dengan agamanya. Yang pertama yaitu karena memang tanda-tanda yaumul qiyamah. Muslim tidak pede dengan agamanya. Yang kedua, kurangnya ilmu agama. Yang ketiga, tidak berpegangnya orang muslimin dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang keempat adalah toleransi yang kebablasan. Ini jawaban Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup agak tegang ini, karena yang terakhir ini harus disampaikan, karena akidah, menyangkut akidah.
Selamat Natal artinya kita mengucapkan selamat atas kelahiran anak Allah. Selamat atas lahirnya Sang Penolong, yaitu Tuhan Yesus. Subhanallah. Nggak boleh jemaah. Bisa dipahami ayat ini? Namun ini dianggap biasa. Nggak ada orang mukmin selamat khomer, nggak mungkin. Selamat berzina nggak mungkin. Selamat ikut LGBT nggak mungkin. Dia orang mukmin. Tapi banyak orang yang ngomong selamat Natal ya. Banyak nggak? Banyak nggak, Pak? Banyak nggak? Orang Muslim yang masih mengucapkan selamat Merry Christmas, selamat Natal. Maka jawabannya ini, Pak. Kalau percaya Dewa Dewi? Bagaimana kalau percaya Dewa Dewi? Maksudnya gimana, Pak? Begini, ini terkait akidah juga sebenarnya. Nggih. Selama ini banyak sekali yang dipertentangkan adalah selalu masalah akidah terhadap Nasrani. Nggih. Sementara Indonesia ini ada 5 agama. Nggih. Tambah 6. Yes. Bagaimana kalau kita mengucapkan selamat galungan, gongsi faca yang selama ini sudah biasa. gongsi faca ya? Iya. Apakah itu menjadi suatu hal yang sudah biasa? Iya. Nah ini kan juga sama-sama terkait akidah. Iya. Nah ini bagaimana Ustaz? Tayyib. Di Indonesia ada 6 agama, dari Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kemudian Konghucu begitu ya, Pak ya, ada 6 agama. Bagaimana mengucapkan agama-agama hari raya agama yang lain, gitu ya? Kenapa selalu Nasrani, Natal? Kenapa jamaah? Antum bayangkan, Nabi Isa dalam agama Islam adalah Nabi Allah. Sedangkan dalam agama Nasrani adalah anak Tuhan. Kita mengucapkan bahwasanya selamat Natal atas kelahiran anak Tuhan saja bisa kufur. Apalagi mengucapkan yang selain itu, maka lebih fatal. Lebih fatal. Seorang muslim, seorang laki-laki muslim, ini kalau pendapat Imam Hanafi boleh menikahi Nasrani wanita. Boleh menikahi wanita Yahudi, tapi haram dengan selain ahli kitab. Mau Konghucu, mau Buddha, mau Hindu, nggak boleh sama sekali. Ini Pak. Mengucapkan, bisa dipahami. Seorang laki-laki, misalnya, menikahi seorang wanita Nasrani ataupun Katolik, itu boleh. Namun sedikit dari ulama. Namun mayoritas nggak boleh. Yang tidak boleh sama sekali kalau wanitanya muslimah nikah dengan lelaki non muslim, baik Yahudi ataupun Nasrani. Ini nggak boleh. Namun lelakinya muslim menikahi selain Yahudi dan Nasrani tidak boleh sama sekali. Kenapa Pak? Yahudi dan Nasrani masih terhitung agama samawi, agama yang diturunkan Allah kepada para nabi, namun dilencengkan. Bagaimana dengan Hindu, Buddha, Konghucu? Maka dia di luar agama samawi. Jangankan menikahkan nggak boleh, apalagi mengucapkan selain itu. Lebih lagi, maksudnya larangannya lebih lagi. Iya, Yahudi Tuhannya masih Allah. Namun mereka mengatakan Uzair ibnu Allah, Uzair putra Allah. Nanti di surat At-Taubah, di surat 9. Nasrani agama Nabi Isa. Namun mereka melenceng ketika mengatakan Isa anak Allah. Yahudi agama Nabi Musa, masih nabi kita yang wajib kita imani. Namun mereka melenceng ketika mengatakan Uzair anak Allah. Yang Nasrani Isa putra Allah. Semuanya menjadi kufur. Namun Hindu dan Buddha dan lain sudah kufur dari awal. Jadi mengucapkan hal tersebut nggak usah ditanya hukumnya, sangat terlarang. Melebihi mengucapkan Natal dan juga Yahudi, hari raya Yahudi. Bisa dipahami? Lebih terlarang.
Ini Pak. Bisa dipahami? Bisa ya? Allah alam bisa mendengar kalau dewa-dewi itu bukan Tuhan. Ya. Sehingga ya ini kan ada siap. Bisa dibilang memplesetkan ya. Iya, siap. Dari sisi setan yang selalu menggelincirkan bolak-balik hati sehingga menyampaikan dia tidak bisa disayangkan dengan Tuhan. Selama ini yang menganggap Tuhan adalah Nabi Isa, sehingga itulah yang kita diminta tidak mengucapkan itu. Iya. Sementara yang lain itu dewa-dewi, ya ada yang seperti itu. Jadi seolah-olah nggak apa-apa. Seolah-olah tidak apa-apa. Iya. Nah kalau ini kan jelas bahwa ya semua keenamnya atau kelima lainnya selain Islam kan berarti tidak boleh secara keseluruhan. Kan ya, Ustaz ya? Iya betul. Jadi nanti bisa dijawab di surah Al-Maidah ayat ke-5. Ayat keberapa? Ke-5. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepada Muhammad apa yang dihalalkan untuk mereka dari ahli kitab. Qul uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan untuk kalian yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Makanan ahli kitab halal untuk antum. Dan makanan antum halal untuk ahli kitab. Wal muhsanatu minan nisa. Dan wanita dari ahlul kitab halal untuk kalian. Kalau dalam kondisi darurat. Namun dalam kondisi apa? Darurat. Nanti dijawab dari surat Al-Maidah ayat keberapa? 5 dan 6. Lain masuk muslim nggak boleh, tetap nggak boleh. Bagaimana Pak? Hindu Buddha itu kalau kita nikahi terus dia masuk muslim tetap nggak boleh. Kalau dia nikahnya kan seperti tadi Nasrani kan? Ya. Kita nggak apa-apa. Kalau yang lakinya muslim, ya, Katolik dan Nasraninya wanitanya. Nah ini kalau selain itu, selain ahli kitab, nggak boleh sama sekali. Oh, meskipun masuk Islam. Kalau masuk Islam beda. Kalau udah masuk Islam udah halal, Pak. Oh. Sudah halal. Oh, kalau tadi itu penyampaiannya bahwa boleh menikahi Nasrani. Ataupun meskipun Katolik. Dia tidak masuk Islam. Meskipun dia tidak masuk Islam, ini dalam konteks di zaman Nabi SAW. Namun mereka menjadi kufur sekarang karena mereka mengatakan Isa putra Allah dan Uzair adalah putra Allah juga. Jadi untuk ahlu kitab yang sekarang sebagian ulama udah menyatakan nggak boleh. Ini ahlu kitab di zaman Nabi. Karena Nabi itu punya istri namanya siapa? Khadijah. Khadijah ini punya paman namanya siapa? Warokoh ibnu Naufal. Ini paman dari Khadijah. Dia seorang pendeta Nasrani. Jadi di zaman Nabi ini boleh. Tapi yang ahli kitab sekarang nggak boleh, Pak. Ya. Kecuali yang mereka ahli kitab meyakini bahwasanya Isa itu Nabi Allah. Nah, ini baru boleh. Tapi kan nggak ada sekarang. Nggak ada. Atau Yahudi mengakui bahwasanya Uzair adalah Nabi Allah, bukan Rasulullah. Dia Nabi Allah, bukan anak Allah. Ini boleh. Tapi kan semuanya sudah tidak sekarang. Semuanya sudah berubah zamannya. Tapi kalau selain ahli kitab, baik yang perempuan selain ahli kitab ataupun laki nggak boleh dinikahin sama sekali kecuali sudah masuk Islam. Al-Nasrani itu sebagian ulama ketika darurat sekali, Pak. Misalnya nggak ada lagi perempuan, antum hidup di Eropa daripada berzina, nikah ahli kitab. Tapi kalau di Indonesia haram, manusia muslimah banyak sekali kok. Dari Sabang sampai Merauke orang Islam semua, perempuan. Nah, itu Pak. Allah a'lam.